Desa atau kelurahan adalah sebuah komunitas kecil yang memiliki kebudayaan khas. Kebudayaan desa terbentuk dari interaksi sosial masyarakat yang tinggal dalam wilayah tersebut. Peran masyarakat sangat penting sebagai gambaran mengenai kebudayaan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif dari masyarakat dalam melestarikan, menjaga, dan mengembangkan kebudayaan desa. Salah satu sosok penggiat seni budaya yang ada di Desa Argosari, Sedayu, Bantul adalah Widiatmoko yang juga menjadi staf kelurahan sebagai Kamituwo. Selain menjabat Kamituwo, Widiatmoko memiliki beberapa keahlian di bidang seni pertunjukan. Salah satunya menjadi seorang pengendang dalam grup karawitan yang ada di Desa Argosari. Bahkan Widiatmoko sering diminta untuk melatih grup karawitan yang ada di Desa Argosari. Untuk masalah ketertarikan pada dunia seni, khususnya seni tradisional, saya sendiri tidak begitu tahu asal mulanya, tapi dari kecil memang saya sudah ada rasa suka terhadap kesenian, khususnya seni tradisional, dan lebih khusus lagi ke seni kerawitan. Mungkin bawaan dari orang tua, Mas, karena ayah saya dulu juga pengkerawit, dan waktu kecil sering ikut bapak ketika ngerawit, jadi mungkin dari situ timbulnya rasa suka terhadap seni kerawitan khususnya. Kalau awal mulanya juga cuman suka mendengarkan, suka melihat. Ketika saya mulai ada rasa suka untuk ingin ikut bisa terlibat di dalamnya, ingin bisa ikut menabuh, itu justru di lingkungan saya sendiri yang dulunya itu seni kerawitannya maju, tapi saat itu sudah mulai menurun semangatnya. Jadi ketika saya ingin bisa nabuh, itu tidak ada teman untuk latihan nabuh. Jadi waktu itu terus saya berusaha gimana supaya saya bisa, dan di lingkungan saya itu bisa tumbuh lagi seni kerawitan. Karena kebetulan di rumah saya dulu ketempatan gamelan, tapi tidak dimanfaatkan. Jadi dari hati saya itu ada keinginan untuk memanfaatkan gamelan tersebut supaya bisa berfungsi kembali, seperti itu. Jadi saya mulai belajar nabuh, mulai belajar memahami notasi dan lain sebagainya. Untuk aktivitas pekerjaan saya di pemerintah desa, saya kira nggak terpengaruh dengan kegiatan saya di bidang seni. Bahkan di pemerintah desa kebetulan saya kan memegang jabatan sebagai Kamituwo, dan di situ termasuk membawai kegiatan di bidang seni budaya dan juga masalah kemasyarakatan lainnya. Jadi justru malah bisa sinkron gitu antara pekerjaan dengan kesukaan saya di bidang seni. Lahir di Bantul pada tanggal 10 Mei 1969, sejak kecil Widiatmoko sudah menyukai dunia karawitan. Kebetulan saat itu ayahnya yang seorang pengrawit sering mengajak Widiatmoko untuk mengikuti pertunjukan karawitan. Dari situlah kecintaan Widiatmoko di dunia seni karawitan mulai tumbuh. Kecintaannya pada seni karawitan menjadikan Widiatmoko dikenal sebagai tokoh seni yang mendedikasikan kemampuannya untuk melatih karawitan di desanya. Kemampuan menjadi seorang pelatih atau guru tak lepas dari disiplin ilmu yang pernah ia dapatkan ketika menempuh kuliah di jurusan Seni Rupa IKIP Karangmalang, Yogyakarta. Selain itu, untuk menambah kemampuannya di bidang seni,
Widiatmoko menempuh pendidikan di Akademi Komunitas mengambil jurusan Seni Karawitan. Seni karawitan di lingkungan Pedukuhan Kalijo ini sebetulnya sudah ada dari saya belum ada, itu sudah lama. Tapi dengan perjalanan waktu ya ada pasang surutnya. Dan saya sendiri mulai menyukai seni karawitan. Itu sebetulnya juga dari kecil memang sudah ada rasa suka. Mungkin terbawa karena bapak saya dulunya juga pengerawit atau wiyogo. Dan saya sering ikut kalau pas bapak tampil, itu mungkin rasa suka saya terhadap karawitan mungkin tumbuh dari situ. Untuk pendidikan, memang dulu saya pernah masuk pendidikan seni, tapi seni rupa di IKIP Karangmalang. Tahun 87 saya masuk IKIP Karangmalang, ngambil jurusan seni rupa, ngambil D3. Selain itu, tapi saya juga pernah mengenyam pendidikan formal yang seni karawitan, tapi justru sudah di saat saya sudah tua ini. Tahun 2016 itu saya masuk di AK, Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Kalau kemampuan saya berawal dari rasa suka, terus saya ingin berlatih tapi di lingkungan Pedukuhan Seni sudah surut. Kemudian saya pertama masuk di Yayasan Gambir Sawit, Mas. Yayasan Gambir Sawit itu sebuah lembaga khusus karawitan juga di Jogja. Di sana saya belajar karawitan selama 3 tahun. Dari jenjang kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Nah, keluar dari Gambir Sawit, saya diajak teman ikut latihan pedalangan di Habirando, sekolah pedalangan milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Di sana juga 3 tahun. Nah, saya di Gambir Sawit itu dari 2006 sampai 2009. Kemudian di Habirando itu dari 2009 sampai 2012. Saya masuk AK baru tahun 2016. Di AK karena cuma 1 tahun, jadi cuma 2016 sampai 2017. Sederhana itu harmoni dan tidak ada beban. Mungkin itulah yang dapat kita pahami dari seorang Widiatmoko dalam menjalani rutinitas kehidupannya yang sederhana, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai abdi masyarakat di Kalurahan Argosari. Salah satu bentuk pelestarian seni tradisional karawitan di Desa Argosari, Sedayu, Bantul melalui kegiatan pembelajaran seni. Hal tersebut diyakini benar oleh Widiatmoko. Pembelajaran seni yang ia lakukan merupakan bentuk kepedulian Widiatmoko bersama tokoh masyarakat untuk mewujudkan kegiatan pendidikan kebudayaan sepanjang hayat bagi masyarakat Desa Argosari. Nah, kebetulan karena di lingkungan sini dari generasi sebelum saya itu sudah surut. Nah, saya berusaha dan berkeinginan untuk kembali menumbuhkan seni karawitan ini tumbuh lagi di Pedukuhan Kalijo ini. Jadi dari saya masuk di Gambir Sawit, itu terus saya sudah mulai merintis, mengajak teman-teman sebaya untuk kembali mengaktifkan karawitan di lingkungan sini. Tapi karena ya yang namanya seni tradisional mungkin kalah pengaruh dengan seni yang modern, jadi mengajak teman-teman untuk kembali menggeluti dunia seni karawitan itu juga gampang-gampang susah. Karena mereka-mereka yang saya ajak biasanya main sekali, 2 kali, 3 kali udah bosan.
Jadi berkali-kali seperti itu Mas. Jadi saya merintis, mengajak mulai itu beberapa kali, beberapa periode. Satu periode belum sampai bisa bubar, ngajak lagi belum sampai bisa bubar. Nah kebetulan yang terakhir ini agak bertahan sudah dari sebelum masa COVID kemarin, kemudian berhenti selama COVID, dan setelah COVID mereda kami jalan lagi sampai sekarang. Alhamdulillah masih bisa jalan meskipun personelnya juga terbatas sekali. Tapi selain kerawitan, di lingkungan sini juga ada ketoprak. Nah kebetulan yang ketoprak itu yang justru lebih banyak peminatnya. Kalau strategi gimana ya, saya juga nggak punya strategi yang khusus, hanya beberapa kali saya mencoba melalui Lembaga Karang Taruna. Pernah beberapa tahun yang lalu dari Karang Taruna tingkat desa itu juga berlatih di sini sampai sudah bisa nabuh, sudah beberapa kali pentas. Tapi kebetulan juga karena terbentur COVID kemarin, kemudian kegiatan Karang Taruna vakum beberapa tahun, sekitar 3 tahunan. Itu juga akhirnya kelompok yang di Karang Taruna itu juga ikut berhenti juga. Nah ini baru mulai merintis lagi yang Karang Taruna tingkat desa. Tapi kalau yang di tingkat pedukuhan, ya itu tadi hanya beberapa orang, tidak bisa lengkap personilnya, tapi masih tetap jalan. Dan karena di sini ada juga ketoprak, jadi nanti kalau pas mau mengiringi ketoprak untuk pentas khususnya, itu ya terpaksanya kami untuk melengkapi personel, kami ngebon ngundang teman dari luar sini untuk melengkapinya. Jadi saya belajarnya itu pertama kali ikut ke paguyuban di sini, latihannya tiap malam minggu bareng-bareng biasanya. Bapak nggak bedain yang mana anaknya atau yang bukan, semuanya benar-benar diajarin sampai bisa. Untuk pembagian alatnya itu awalnya ditentuin, tapi kalau udah bisa pindah-pindah. Bapak itu di sini nggak cuma ngajarin kerawitan aja, tapi kalau ada yang mau belajar macapat atau nyinden itu juga bisa ngajarin. Jadi latihannya juga bareng-bareng tiap malam minggu. Bagi Widiatmoko, belajar seni tidak hanya melalui sekolah, namun masyarakat juga dapat menjadi tempat belajar seni. Pembelajaran seni termasuk pembelajaran tari dan karawitan berpusat pada masyarakat, artinya dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pak Widiatmoko, ya kalau Bapak itu yang jelas kebapaan beliau itu. Jadi untuk kesehariannya memang sangat humble sekali. Kemudian beliau itu selain kebapaan itu pengayom gitu, karena beliau memang kebetulan sekali di bidang kami itu adalah membawahi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lebih ke momong kayak gitu, ke SDM. Jadi di bawah kami itu ada PKK, ada Karang Taruna, ada kader. Jadi memang bapaknya dari kegiatan-kegiatan yang lebih ke pembangunan manusia seperti itu. Saya beberapa kali sempat ke rumah Pak Widi, karena di rumah Pak Widi kan juga ada nih satu set gamelan gitu, kita belajar bareng-bareng. Bahkan waktu itu Pak Widi juga memberikan kesempatan kepada teman-teman disabilitas untuk belajar karawitan juga di sana. Perbedaannya ya sama-sama, kayaknya memang feel-nya Bapak tuh lebih di kebudayaan sih. Beliau itu lebih kental banget di kebudayaan, karena hari-harinya aja beliau juga jadi pengajar karawitan, kemudian juga
kegiatan itu yang saya tahu jemparingan juga seperti itu. Kalau di kantor ya dia ya sebagai Pak Kasih, sebagai kasih kami tua seperti itu, tetap menjalankan kegiatannya seperti di kantor. Kedepannya kalau melihat situasi saat ini mungkin prospeknya bisa dikatakan cerah, Mas. Karena dari pemerintah sendiri juga mulai ada perhatian khususnya melalui dana keistimewaan itu bisa mendukung untuk kelompok-kelompok seni yang ada di tingkat bawah. Jadi ketika mereka mau pentas, mau latihan itu bisa terdukung dari adanya dana keistimewaan. Mungkin perlu sosialisasi ataupun upaya untuk memasyarakatkan seni yang kita miliki, baik melalui lembaga formal seperti di sekolah-sekolah atau mungkin di instansi-instansi pemerintah itu perlu digalakkan lagi, mungkin perlu disentuh untuk mereka bisa berkecimpung di dunia seni, karena selama ini juga yang di sekolah-sekolah juga agak kurang, Mas. Selain yang khususnya di pendidikan seni, yang di sekolah umum kayaknya kurang. Nah, mungkin kalau bisa pemerintah bisa lebih memperhatikan untuk perkembangan seni tradisi yang merupakan warisan nenek moyang, yang merupakan seni yang adiluhung, itu bisa lebih dimasyarakatkan lagi melalui lembaga-lembaga formal tersebut.
Di masa sekarang ataupun masa yang akan datang, tanggung jawab untuk mengembangkan kebudayaan dan melestarikan warisan leluhur bukan lagi ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah. Namun masyarakat, dalam hal ini mereka para pelaku seni, pecinta seni, pekerja seni, dan pemerhati seni, serta yang lainnya menjadi ujung tombak agar kesenian dan budaya tersebut tidak hilang atau musnah ditelan zaman. Itulah yang menjadi tekad Widiatmoko, seorang penggiat seni dari Desa Argosari, Sedayu, Bantul.